Dan ada juga kisah sebuah kapal feri yang mengangkut banyak banget penumpang, tapi begitu merapat di pelabuhan Batu Licin, feri itu mendadak sepi, Wak. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan menceritakan sedikit cerita misteri tentang sebuah kota di Pulau Kalimantan sana yang katanya merupakan kota gaib yang bernama Kota Saranjana. Mungkin di antara kalian sudah pernah dengar nama kota ini. Sebenarnya pembahasan soal kota gaib ini tuh udah pengen banget aku bahas dari sejak lama gitu. Tepatnya adalah beberapa bulan yang lalu itu ada musisi Indonesia yang lagi collab dengan YouTuber Indonesia juga membahas sebuah kota yang diduga kota gaib, dimana si musisi ini tuh kayak lagi ditontonin jin gitu di kota itu. Dan waktu aku baca-baca komennya, banyak yang mengarah ke Kota Saranjana ini. Katanya sih pada waktu itu diduga si musisi ini sampai keluar kabar di koran kalau dia ini lagi konser ditonton jin. Dan cerita itu juga lumayan menarik perhatian aku. Ditambah lagi ada beberapa request dari teman-teman semua untuk membahas Kota Saranjana ini. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan sedikit kisah soal Kota Saranjana yang diduga kota gaib di Kalimantan. Apa aja, Wak? Check it out! Jadi Kota Saranjana ini disebut-sebut oleh warga setempat sebagai sebuah kota gaib dan misterius yang terletak di wilayah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Bagi masyarakat setempat juga sebenarnya nama Saranjana ini mungkin sudah melegenda sejak puluhan tahun yang lalu. Tapi buat kita yang tinggalnya jauh dari Kalimantan, pasti nama Saranjana itu agak asing gitu ya, Wak. Secara nyata, Saranjana ini diyakini berada di Desa Oka-Oka, Kecamatan Laut Kelautan, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Beberapa orang juga menyebutkan bahwa kota ini tuh nggak kayak kota kaleng-kaleng gitu, Wak. Ada gedung-gedung tinggi, mobil-mobil mewah, perumahan elit, serta penghuni yang terdiri dari wanita dan pria. Jadi kayak kota maju gitu, Wak. Dan menurut cerita yang beredar menyebutkan bahwa penghuni si wanita dan pria ini tampan-tampan sama cantik-cantik katanya. Ih, maulah aku kesana. Gatal. Oke, next. Tapi semua itu hanyalah gaib. Gak jadilah. Karena Saranjana yang sebenarnya adalah sebuah bukit yang dipenuhi oleh pepohonan yang langsung bersebelahan dengan laut. Saat ini nama kota Saranjana tidak ada dalam peta. Namun di tahun 1845, seorang naturalis asal Jerman yang bernama Salomon Muller membuat peta berjudul Kaart van de Kust en Binnenladen van Banjarmasin di Hoorn de Tot de Reize in het Zuidelijke Gedeelte van Borneo, yang artinya peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Oi, kenapa panjang kali artinya sekecil ini, Wak? Dimana katanya ini yang menggambarkan sebuah wilayah yang bernama Tanjung Saranjana. Tanjung ini terletak di sebelah selatan Pulau Laut, berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Sumber lain yang menjelaskan tentang keberadaan kota Saranjana ini adalah Peter Johannes Vet dalam Aardrijkskundig en Statistiek Woordenboek van Nederland. Indi Biwerk naar de jongste en beste berigten. Ya Allah, kamus ini diterbitkan di Amsterdam oleh P.N. van Kempen tahun 1869 yang menyebutkan bahwa Saranjana adalah tanjung di sisi selatan Pulau Laut di tenggaranya Kalimantan. Kota Saranjana ini terkenal dengan keangkerannya, di mana ada banyak orang-orang yang menghilang secara misterius di sekitar pulau tersebut dan banyak orang yang mempercayai mereka pergi ke kota itu. Cerita tentang Saranjana ini pun cukup melegenda, Wak, karena ada beberapa hal-hal gaib yang tersebar dari mulut ke mulut tentang kota Saranjana dan makhluk tak kasat mata yang berada di dalamnya. Banyak warga lokal dan luar daerah yang mempercayainya, dan tidak sedikit dari mereka mengaku pernah masuk ke dalam kota tersebut, namun pembuktian secara ilmiahnya belum ada sampai sekarang. Jadi itu cuma cerita dari mulut ke mulut aja. Dan dari keberadaan kota ini terdapat banyak kisah-kisah misterius di balik kota gaib Saranjana ini. Apa aja, Wak? Check it out. Pertama adalah pemesanan alat berat. Ini mungkin kisah yang paling sering didengar oleh masyarakat setempat seputar soal kota Saranjana ini, Wak. Karena disebutkan pada tahun 1980-an, pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan alat-alat berat yang berasal dari Jakarta, di mana semua alat berat ini sudah dipesan oleh seseorang yang berasal dari kota Saranjana dan juga sudah dibayar lunas.
Jadi waktu alat-alat berat ini mau diantarkan ya si kurirnya nanya, mana kota Saranjana? Lah nggak ada kota kayak gitu Wak, katanya. Tapi ini udah dibayar lunas Wak. Jadi kalau mau ngeprank tuh kayak niat kali gitu. Alat berat cuy, itu nggak murah loh. Dan benar, setelah dicek, kota Saranjana di alam nyata secara administratif tidak ada di Kabupaten Kota Baru dan juga tidak ada di kota-kota daerah Kalimantan. Oh my god, alat berat ini Wak. Pasti bingung kali kurirnya, lah ini aku mau ngantar kemana ya Wak? Yang kedua adalah pengalaman konser Ada Band. Pasti di antara kalian khususnya angkatan 90-an pasti tahu banget kan grup Ada Band. Yang nggak tahu fix kalian harus manggil aku Bude hari ini. Grup sekelas Ada Band pun turut merasakan pengalaman misterius saat menggelar konser di kota terpencil daerah Kota Baru ini. Yang diyakini itu sebagai kota Saranjana. Seperti yang dikutip di salah satu majalah online, pengalaman misterius ini dialami Ada Band di tahun 2005 lalu, di mana saat menggelar konser, tiket yang terjual itu sekitar 7.000 sampai 8.000 tiket aja Wak. Tapi saat konser berlangsung, penonton yang hadir menonton konser mereka itu mencapai 14.000 orang Wak. Hampir 2 kali lipatnya loh. Lazimnya kan kalau kita nonton konser tuh antusias gitu kan Wak, teriak kayak apa, kayak ikut nyanyi gitu kan ya. Tapi enggak Wak, mereka tuh justru diam, dingin, sama aneh aja gitu. Karena wanita ingin dimengerti. Dia diam. Gitu anjing berenang. Nah terus ya di tengah-tengah konser, panitia ini meminta penonton untuk bergeser dikit nih ke sisi kiri ya kan. Dan kan geser mereka ke kiri. Tapi pemain-pemain band yang berada di atas panggung ngelihat di sisi kiri itu masih penuh orang Wak. Siapa yang gak bergeser itu? Gak sampai di situ aja Wak. Jadi waktu konsernya itu udah mau selesai, Ada band dan kru kan turun duluan tuh. Nah kebetulan stadion itu tuh cuma punya satu pintu akses aja nih untuk keluar masuk. Gak sampai 5 menit waktu mereka turun dari panggung, mereka ngeliat 14.000 yang ada di depan mereka tuh lenyap aja gitu. Kayak ngerasa ih cepat kali orang ini keluar. Kayak gak masuk akal Wak, pintu cuma satu, turun 5 menit, waktu dilihat di bawah udah kosong. Kemana yang 14.000 itu gitu loh. Masih ada tapi tuh gak serame apa yang mereka lihat di atas panggung gitu Wak. Gue merinding. Coy. Yang ketiga, suara misterius di malam hari. Pada malam hari di sekitar Gunung Saranjana itu atau Bukit Saranjana, bila memang kita ditakdirkan, kita bisa mendengar suara-suara dari kota Saranjana. Suara-suaranya apa? Nggak serem-serem sih, suaranya tuh kayak suara alunan musik dan suara kendaraan yang lalu lalang. Bahkan ada cerita yang beredar bahwa di kota itu banyak mobil-mobil mewah pesanan warga Saranjana dari kota Surabaya. Tapi nggak tahu nih asal pemilik dan pemesannya. Dan ada juga kisah sebuah kapal feri yang mengangkut banyak banget penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Tapi begitu merapat di Pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, feri itu mendadak sepi, Wak. Enak kali ya mereka dapat tumpangan gratis. Katanya disebut-sebut sih mereka itu orang-orang yang berasal dari kota Saranjana. Ya wallahu alam lah ya Wak ya. Kisah ini kan juga berasal dari mulut ke mulut yang udah menyebar di wilayah sana. Belum pula bisa dibuktikan ya kan. Benar atau enggaknya, percaya atau enggaknya kalian simak aja lah ya Wak ya. Lumayan juga kan nama-nama cerita misteri kalian ya kan. Gimana menurut kalian? Kalian boleh komen di bawah. Penduduk-penduduk kota Saranjana ini katanya sih cantik-cantik dan gagah-gagah Wak. Dan kabarnya juga penduduk kota Saranjana ini secara fisik itu sama kayak manusia. Hanya saja yang perempuan ini fisiknya lebih cantik dan yang laki-laki fisiknya itu lebih gagah aja gitu. Mereka juga semuanya katanya sih ramah-ramah, sopan, baik. Dan bahasa yang digunakan oleh mereka adalah bahasa Banjar. Dan katanya juga ya Wak ya, kalau kalian sudah berada di kota Saranjana itu kayak nggak mau pulang lagi gitu. Udah kerasan cenah. Karena mereka itu takjub gitu ngeliat kotanya. Tapi, wallahu alam benar atau tidak, percaya apa nggak, telan-telan aja ya Wak. Oke Wak, jadi itu tadi beberapa cerita-cerita soal kota gaib Saranjana ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa kota Saranjana ini merupakan kota gaib? Atau ini hanya sebuah legenda aja? Dan mungkin di antara kalian ada yang berasal dari Kalimantan, boleh ceritakan sedikit Wak, apa aja yang kalian tahu soal Saranjana ini? Tapi ya biar kalian tahu, setiap kali aku ketemu orang Kalimantan, itulah pertanyaan pertama yang aku tanya.
kok tahu nggak kota Saranjana? Ada yang bilang tahu, ada juga yang bilang nggak tahu gitu. Jadi makanya kok agak confused sedikit gitu, Wak. Katanya ini udah jadi kayak urban legendnya mereka, tapi ada juga beberapa orang tuh yang nggak tahu, bahkan itu orang Kalimantan gitu. Apalagi awak yang bukan orang sana ya kan. Tapi untuk aku pribadi kisah ini tuh seru kok, bisa nambah koleksi cerita misterius aku gitu. Dan sebenarnya nggak cuma kota Saranjana di Kalimantan ini aja sih, banyak juga beberapa kota-kota yang dianggap gaib yang tersebar di wilayah pulau-pulau Indonesia ini. Mungkin di antara kalian ada yang tahu, boleh komen di bawah. Oke guys, so terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, aku ngucapin terima kasih banyak kalian sudah support channel ini. Dan untuk yang belum, aku mohon untuk klik tombol subscribe.